Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 yang imut-imut, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, sekaligus Bapak banggakan dan rindukan. Hari kemarin, yakni tanggal 31, tepatnya hari Jumat, seluruh manusia khususnya umat Islam telah menyaksikan dan melaksanakan salah satu syiar agama Islam, yang mana syiar tersebut tidak dimiliki oleh agama-agama lain, yaitu Idul Adha. Jadi umat Islam memiliki 3 hari raya. Yang pertama hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari Jumat. Adapun hari-hari yang lainnya adalah hari yang memiliki sejarah. Anak-anakku yang Bapak banggakan, maka pada hari itu umat Islam mengumandangkan takbir dan tasbih. Umat Islam mengumandangkan lafaz-lafaz takbir sehingga seolah-olah bumi ini bergoncang dengan lafal-lafal takbir tersebut. Anak-anakku yang Bapak banggakan, penyembelihan dalam Islam itu bermacam-macam. Di antaranya ada penyembelihan biasa, ada akikah, ada kurban, bahkan ada penyembelihan yang hukumnya terlarang alias haram. Jadi sekali lagi, penyembelihan dalam Islam itu bermacam-macam. Di antaranya penyembelihan biasa, seperti ada orang yang mau syukuran menyembelih ayam, itu termasuk ibadah penyembelihan biasa kalau lillah. Ada orang yang mau hitanan menyembelih kambing, itu termasuk penyembelihan biasa kalau lillah, dapat pahala. Yang kedua adalah penyembelihan yang ada hubungannya dengan kelahiran bayi, yang pada hari ke-7 harus menyembelih seekor binatang, yaitu kambing. Itu adalah penyembelihan akikah. Jadi akikah adalah penyembelihan yang ada kaitannya dengan kelahiran bayi, yaitu pada hari ke-7 menyembelih kambing. Dan ada penyembelihan kurban. Juga ada penyembelihan yang terlarang, yaitu wama uhila, pakai H besar, wama uhila bihi li ghairillah, adalah penyembelihan yang hukumnya haram, penyembelihan yang bukan karena Allah. Seperti apa? Seperti ada orang yang bangun rumah, membangun jembatan, kemudian memotong kerbau, kemudian kepalanya dibuang di kubur dengan tujuan agar bangunan tersebut kuat. Itu termasuk wama uhilla bihi ghairillah, penyembelihan bukan karena Allah, hukumnya haram walaupun pakai bismillah. Kemudian kurban, yang akan Bapak jelaskan sekarang adalah kurban, penyembelihan kurban. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, kurban menurut menurut bahasa itu diambil dari kata koruba yakrubu kurbanan. Sekali lagi, kurban itu diambil dari kata dasar koruba yakrubu kurbanan, yang artinya adalah dekat. Nah, menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kamusnya, beliau mendefinisikan kurban tersebut adalah al-qurbanu huwa ma yataqarrabu bihi ilallah.
Kurban itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu kurban. Jadi alatnya apa saja bebas, yang jelas ketika kita semakin dekat dengan Allah itu namanya kurban. Contoh, kalian melaksanakan sholat, diri semakin dekat dengan Allah, itu adalah kurban. Kalian mengasih sedekah ke orang lain, diri merasa dekat dengan Allah, itu adalah kurban. Ya, anak-anakku yang Bapak banggakan, sedangkan ibadah kurban yang ada kaitannya dengan ibadah haji yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah itu disebutnya udhiyah. Jadi sekali lagi, sembelihan yang ada kaitannya dengan ibadah haji yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah itu namanya udhiyah. Jadi ada kurban. Kalau kurban umum apa saja yang dijadikan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah namanya kurban. Sedangkan sembelihan yang ada hubungannya dengan ibadah haji yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah itu namanya udhiyah. Kurban belum tentu udhiyah, tapi udhiyah sudah pasti kurban. Ya, oke. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, udhiyah adalah salah satu dari sekian banyak syiar agama Islam agar manusia semakin dekat dengan Allah. Jadi sekali lagi, udhiyah adalah salah satu syiar yang Allah perintahkan kepada manusia agar manusia semakin dekat dengan Allah. Itu udhiyah. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, kemudian dalam At-Tarifat yang dikarang oleh Imam Ad-Jarjani, bahwa yang disebut dengan udhiyah itu adalah ismun lima yudbahu fi ayami nahrin biniyati al qurbati ilallah. Bahwa yang disebut dengan udhiyah itu adalah suatu nama bagi apa saja yang disembelih pada ayamu nahri, pada hari-hari penyembelihan, itu adalah al udhiyah. Di sini tidak dijelaskan binatangnya. Tapi kalau dalam kitab Fiqh Sunnah dijelaskan. Maka di dalam kitab Fiqh Sunnah jilid ketiga halaman 317 di sana dijelaskan bahwa yang disebut dengan udhiyah itu adalah ismun lima yudbahu minal ibili wal bakori wal gonami. Jadi yang disebut dengan udhiyah itu adalah suatu nama bagi penyembelihan binatang, yaitu binatang unta, binatang sapi, dan kambing pada hari penyembelihan atau pada yaumut tasrik, taqarruban, dengan tujuan mendekatkan diri ilallah kepada Allah. Jadi di sini jelas bahwa kita kurban tidak boleh sembarangan binatangnya. Oleh Nabi sudah ditentukan, disebutkan nama-namanya, diantaranya adalah unta, kemudian sapi dan kambing atau sejenisnya. Walaupun gajah besar tapi tidak boleh dijadikan kurban. Kuda kakinya 4 tapi kuda tidak boleh dijadikan hewan kurban. Kenapa? Sudah Nabi sebutkan nama-nama binatang yang harus dikurbankan, yaitu sapi, kemudian unta, dan kambing. Itu binatang yang harus dikurbankan dengan syarat-syarat tertentu, ya. Anak-anakku yang Bapak banggakan. Nah, dengan demikian bahwa kurban secara umum adalah sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan kurban secara khusus yang dinamakan udhiyah adalah menyembelih hewan binatang yang sudah ditentukan jenisnya dan disembelih pada hari raya Idul Adha
atau pada yaumut tasyrik. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, setelah menyembelih hewan kurban, apakah ada lagi kurban? Ada. Bahkan setiap hari, setiap jam, setiap detik kita itu adalah harus berkurban. Ya, harus berkurban kepada Allah. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dijelaskan, man taqarraba ilayya sibron taqarrabtu ilaihi dira'an. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah sejengkal, maka nanti Allah akan mendekat kepadanya satu hasta. Kita mendekatkan diri kepada Allah sejengkal, tapi Allah akan dekat kepada kita satu hasta. Satu itu. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari. Ma taqarrabu ilayya abdun bimisli adai ma ibtaradtu alaihi wa innahu la yataqarrabu ilayya ba'da dalika binawafili hatta uhibbahu. Jadi tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan kepadanya, kemudian setelah itu, setelah melaksanakan kewajiban-kewajiban, dia melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sunnah, maka dia akan Allah cintai. Tuh. Jadi setelah ibadah kurban di hari Idul Adha dan Yaumut Tasyrik, maka masih banyak lagi kurban-kurban yang bisa kita lakukan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan kebaikan-kebaikan, di antaranya sholat sunat. Jadi ketika kita melaksanakan sholat sunat, itu kita telah berkurban kepada Allah. Kenapa? Niatnya lillah. Itu. Jadi anak-anakku yang Bapak banggakan, bahwa kurban itu salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Udhiyah adalah salah satu syiar agama Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Tujuan udhiyah agar kita berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Jadi berbagi itu bukan hanya kesusahan, tapi berbagi kebahagiaan. Nah, perlu kalian ingat bahwa daging atau binatang yang kita sembelih itu tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, darahnya, tapi yang akan sampai itu adalah takwanya. Jadi apapun yang kita kerjakan, maka niatkan lillah agar kita semakin dekat dengan Allah. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kesimpulannya bahwa kurban itu ada pengertian secara umum, juga ada pengertian secara khusus. Secara umum, kurban dengan arti apa saja bentuknya yang tujuannya lillah, kemudian kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah kurban. Dan secara khusus kurban itu adalah menyembelih hewan pada hari Idul Adha, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah, dan pada Yaumut Tasyrik, itu adalah kurban. Tujuan kurban agar kita bisa berbagi dengan orang lain. Ya, setelah penyembelihan maka ada kurban-kurban yang lainnya, itu ibadah-ibadah sunnah. Dengan sampai kita kurban menjadi korban. Kurban yang tidak ikhlas itu namanya korban. Itulah yang bisa Bapak sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.